Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Masih dalam mereview debat antara Sofiato dengan One Way Direction gitu ya. Di sini kita menemukan bahwa oleh Sofiato ketangkap basah korban terjemahan. Kalau orang biasa sih Utiwati Mena atau yang lainnya ya, Luis Prasetyo, korban terjemahan nggak masalah. Karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan bahasa asing. Tapi kalau Sofiatul Al-Hayat katanya ngakunya translator jago bahasa asing. Ternyata dia pun adalah korban terjemahan. Jadi judulnya Hole Sofiatul Al-Hayat ternyata adalah korban terjemahan, ngakunya jago bahasa asing. Nah, di sini saya menemukan ya ada debat antara Pak One Way. One Way menanyakan, sebutkan bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan. Kemudian si Sofia itu menyebutkan, Pak silakan baca di Yohanes 13:13. Engkau menyebutku guru dan Tuhan. Nah, Tuhan ini diklaim oleh si Sofia itu sebagai fakta bukti Alkitabiah. Teks bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan. Ini bikin ketawa orang ya. Ada gini orang-orang yang ya dianggap pendapat biasa. Pak Esra Soru kayak si Didit, si Louis juga bisa menjawab kayak gitu. Dan bahkan Pak Esra Soru mengatakan bahwa pembuktian Yesus sebagai Tuhan dari ucapan aku adalah guru dan Tuhan itu masih debatable, masih belum kuat. Bayangkan, orang biasa aja mengatakan tidak kuat. Pendeta loh, ini si Sofia itu mengatakan ini kuat katanya. Ternyata Sofia itu korban terjemahan. Nah, kita buktikan bahwa dia blow on ya, dalam bahasa Arab. Blow on juga masalah pemaknaan sejarah Tuhan dan Tuhan yang juga dibahas oleh si Donald ya, yang orang dari saksi Yehova. Kita tunjukkan bahwa Sayyid itu bukan fakta dia Tuhan. Maaf, bukan fakta bahwa dia sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai Tuhan yang adalah merupakan vocabulary biasa antara orang dan orang. Ya, sure itu berarti Tuhan, gitu ya, dan seterusnya. Oke, coba dulu sini ya, bagaimana mereka berdebat tentang pembuktian Yesus sebagai Tuhan ya. Next. Di Yohanes 13 ayat 13. Ya, kalau Bapak baca di Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kata yang dipakai di sini terjemahan bahasa Arabnya adalah Sayyid. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Di Quran Bapak, surah 3 ya, ayat 39. Siapakah Yesus sang kalimatullah dan rohullah ini? Ya, kalau kita lihat di surat 3 ayat 39. Kita satu-satu aja ya. Jadi dia membuktikan bahwa Yesus sebagai Tuhan dari Yohanes 13:13. Engkau menyebutku guru dan Tuhan. Mari kita verifikasi ya. Ini masuk ke Yohanes dulu ya. Ini Yohanes 13:13, oke ya. Lah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kata-kata Tuhan ini menjadi masih debatable. Kenapa debatable? Karena begini, ada sejarahnya. Ada sejarah orang yang mengganti Alkitab dari kata-kata Tuhan menjadi Tuhan. Siapa itu? Ledjeker ya. Ledjeker seorang Belanda apa seorang apa ya, yang dipakai oleh VOC ya untuk misionaris di nasional itu di Melayu termasuk Indonesia untuk merubah nama-nama Tuhan menjadi Tuhan. Ini ya. Apa yang dilakukan oleh Ledjeker, mengapa Tuhan menjadi Tuhan, merupakan masalah khas bahasa Indonesia. Hadirnya H dalam beberapa kata bahasa Indonesia seperti asut menjadi hasut, utang menjadi hutang, empas menjadi hempas, silakan menjadi silahkan, agar seiring dengan kasus nominatif dan singularis dalam tata bahasa Sanskerta ke Kawi dan Jawa. Jelas ya bahwa sebenarnya kata-kata Tuhan itu awalnya adalah dari Tuhan. Siapa yang membuatnya? Ledjeker. Silakan dicek ya oleh Pak Donald ya. Siapa Donald ya? Yang dari wartawan Injil itu. Benar dia. Oke, sekarang bagaimana dalam bahasa Arabnya ini ya? Dalam bahasa Arab, Yohanes 13:13. Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Engkau menyebutku mu'alliman, guru, wa sayyidan, dan Tuhan. Ingat ya, dalam bahasa Arab, sayyidan itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Bisa dibuktikan? Bisa. Ya, ini ya, kalau kita copy paste sayyidan ke dalam terjemahan bahasa ini ya, Arab Indonesia, sayyidan dan Tuhan. Bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan, bukan, tapi Tuhan. Sayyidan ya. Copy paste aja sini ya.
copy paste, masukkan ke terjemahan Arab Indonesia, track gitu, ketemu Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan itu adalah Tuhan? Ini dia memperkenalkan diri. Nama saya ini, saya adalah Tuan dari Mesir menggunakan Sayyidan ya, Sayyidan. Oke, coba dengar deh. Saya الأستاذ شادي السيد dari Mesir. هذه الدروس Ya kan? As-Sayyid dari Mesir, seorang Sayyid dari Mesir. Ulang lagi ya. Artinya apa? Sayyid itu bukan pemastian bahwa dia seorang Tuhan, tapi hanya sekedar sebutan umum. Berarti Tuhan. Ulang lagi ya. هذه الدروس من كتاب هذه الدروس مصر. Saya الأستاذ مصر. Saya الأستاذ شادي السيد dari Mesir. Kan As-Sayyid dari Mesir. As-Sayyid Tuan dari Mesir. Demikiannya. Jadi apa kesimpulannya secara singkat saja, ternyata Sofiatul yang ngaku-ngaku jago bahasa asing adalah juga korban terjemahan. Bagi orang biasa yang tidak tahu bahasa asing nggak masalah, dimaafkan, dimaklumkan kalau tidak menguasai bahasa asing. Tapi Sofiatul mengaku dia seorang translator, jago bahasa asing, tapi dia korban terjemahan. Ini sesuatu yang ironis dan temuan yang sangat menyedihkan. Sekali demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.